Bu. Assalamualaikum Bu Nisa. Permisi Bu, bisakah Ibu meluangkan waktu siang ini? Ada yang ingin saya bicarakan. Waalaikumsalam Bu Tika. Oke, silahkan obrolannya sebentar saja ya, sekitar 10-15 menit nih. Apa nih Ibu yang ingin bicarakan pagi ini? Begini nih Bu, di kelas saya ada beberapa anak yang kurang semangat dalam mengikuti pelajaran. Karena ada yang mengantuk di kelas, saya tanya kepada anak tersebut mengapa mengantuk di kelas. Anak tersebut menjawab, karena terlalu larut malam tidur, karena bermain HP boneka. Oh, begitu ya. Jadi murid-murid itu kurang semangat belajar di sekolah karena terkendala bermain HP terlalu lama di rumah. Selain itu ada lagi tidak di permasalahan yang lain? Saat ini, saya mencoba dengan menasihati anak tersebut, Bu. Namun masih kurang efektif, karena anak tersebut masih mengantuk di dalam kelas, Bu. Hal ini menyebabkan semangat belajar anak tersebut menurun, Bu Anissa. Oh, begitu ya. Dalam obrolan kali ini, coba apa yang ingin Ibu dapatkan? Karena saya ingin mendapatkan siswa yang bersemangat, mengikuti pembelajaran dengan begitu dan tidak mengantuk saat pembelajaran berlangsung. Oke, tujuan yang Ibu dapatkan supaya siswa Ibu tetap bersemangat belajar dan tidak mengantuk lagi di kelas, begitu ya Bu? Iya Bu, supaya semangat belajarnya itu tinggi, dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Jangan sampai mengantuk di kelas sehingga pemahaman terhadap pembelajaran terhadap materi pelajaran menjadi tidak tertinggal dan siswa lainnya saat pembelajaran berlangsung. Oke, nah kalau dari pengamatan Ibu, murid yang dikatakan memiliki semangat belajar itu seperti apa sih Bu Tika? Murid yang dikatakan memiliki semangat belajar itu apabila mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus tidak mengantuk, aktif, dan sering bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, jadi fokus tidak mengantuk, aktif, sering bertanya, dan mengerjakan tugas. Terus selain itu ada lagi Bu Tika? Apalagi ya Bu, mungkin memiliki catatan materi di bukunya. Oh, nah, jadi saya hitung ada 5 ciri ya Bu Tika. Fokus tidak mengantuk, Ya, aktif, sering bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi. Yang idealnya seperti itu ya Bu Tika. iya Nah, Bu. ya, kalau yang ideal itu ada di angka 10 Bu Tika. Sekarang siswa Ibu Tika yang mengikuti pembelajaran kalau dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa dalam pencapaian tugas dalam semangat belajar tadi Bu Tika? Beragam sih Bu, kalau dirata-ratakan ada di angka 5. Bingung juga saya Bu. Nah, posisinya ada di angka 5 ya. Menurut Ibu, apa kendalanya sehingga ada di angka 5? Kendalanya karena siswa tersebut sering bermain HP Bu sampai larut malam di rumahnya. Tantangannya berat juga ya. Oke, nah Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya. Kalau Bu Tika ingin lihat siswa-siswanya berada di level berapa untuk semangat belajar tadi Bu? Dengan kondisi seperti ini, di angka 7 sudah baik kayaknya Bu Anissa. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 7 tadi Bu? Sebenarnya itu Bu yang sedang saya pikirkan. Kalau dari pengamatan Ibu Tika, rencananya siswa yang mengantuk tadi ingin diperlakukan seperti apa sih? Supaya semangat untuk belajar secara aktif, sering bertanya, mencatat buku catatan, dan mengerjakan tugas. Sebenarnya mungkin akan saya komunikasikan
dengan orang tua siswa tersebut untuk mengetahui kondisi siswa tersebut ketika mengikuti pembelajaran di sekolah. Perlu komunikasi dengan orang tua tidak ya, Bu? Iya, Bu Nisa, karena berkomunikasi dengan orang tua itu akan mengetahui bahwa orang tua tersebut mengetahui bahwa anaknya itu sering mengantuk di dalam kelas, Bu Nisa, sehingga kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemungkinan apa yang dilakukan oleh Bu Tika dalam waktu dekat ini? Mungkin saya akan berkomunikasi dengan orang tua melalui handphone, atau saya akan mendatangi orang tua tersebut, Bu, sehingga anak tersebut tidak terlalu larut malam dalam bermain HP. Kapan hal tersebut bisa dilakukan oleh Bu Tika? Ya, minggu ini ya, Bu Nisa. Mungkin lebih cepat, lebih baik, Bu Nisa. Sekarang, siapa yang dapat membantu Bu Tika dalam hal tersebut? Mungkin dengan mengajak satu guru untuk berkomunikasi, Bu, dengan orang tua. Oh, ya. Nah, sekarang apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah pencerahan dari Bu Anissa, yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya siswa yang mengantuk sehingga memiliki semangat belajar meskipun harus bekerja sama dengan orang tua di rumah untuk mengawasi anaknya ketika bermain HP, Bu, di rumah. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu Tika. Saya ingin mendengar cerita Ibu Tika setelah berkoordinasi dengan orang tua. Baik, Bu Anissa, terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Bu Tika. Sampai jumpa kembali, Bu Tika. Ya, Bu. Monggo, Bu Nisa. Assalamualaikum, Bu Nisa. Waalaikumsalam, Bu Tika. Apa kabarnya Bu Tika hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Bu Nisa. Bu Nisa sendiri apa kabar? Agak kurang baik, Bu Tika. Loh, ada apa, Bu Nisa? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini, Bu Nisa terlihat murung, tidak ceria seperti biasanya. Itu dia, Bu Tika. Apa Bu Tika ada waktu sekarang? Kebetulan, Bu Nisa, hari ini anak-anak jadwalnya PJUK. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam. Kalau Bu Tika ada waktu, saya mau curhat nih. Kebetulan anak-anak juga waktunya pendidikan agama Islam. Tapi ini membutuhkan waktu agak lama, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Monggo. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja? Supaya nyaman curhatnya. Sekalian kita bisa minum kopi bersama. Wah, ide yang bagus, Bu Tika. Jadi, apa ini, Bu, yang bisa saya bantu? Begini, Bu, saya tuh bingung mau mulai dari mana ya. Coba Ibu Nisa ceritakan apa yang Ibu rasakan sekarang ini. Saya tuh bingung, Bu Tika. Minggu depan anak-anak sudah waktunya penilaian akhir semester. Tapi ada satu anak yang jarang masuk sekolah, Bu Tika. Lalu bagaimana, Bu? Ceritakan lebih lanjut. Saya khawatir kalau dia ketinggalan pelajaran. Padahal besok minggu depan kan sudah penilaian akhir semester. Oh, jadi minggu depan waktunya penilaian akhir semester. Ada satu siswa yang jarang masuk sekolah. Bu Anissa khawatir kalau siswa tersebut ketinggalan materi. Begitu ya, Bu Anissa? Iya, betul Bu Tika, seperti itu. Jadi, menurut Bu Anissa, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa? Saya ingin curhat sama Bu Tika untuk mendapatkan solusi yang tepat permasalahan yang saya ini hadapi, Bu. Oke, iya Bu. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bu Anissa hadapi. Terus terang ya Bu Tika,
Saya kepikiran terus sama itu satu anak itu yang jarang masuk sekolah ini. Kalau seperti itu, apa hambatan Bu Anissa untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Jadi begini Bu, siswa saya ini kan kalau di rumah disuruh menjaga adiknya yang masih balita sama orang tuanya. Jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah, begitu Bu Tika. Lalu, bagaimana pendapat Bu Anissa? Saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya Bu. Tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya dia sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat adiknya itu. Ibunya sedang sakit, sedangkan ayahnya bekerja. Kalau seperti itu, bagaimana cara Bu Anissa mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui orang tuanya lagi Bu Tika untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa murid saya itu masuk setiap hari Bu. Meskipun dia bawa adiknya ke sekolah, itu tidak jadi masalah buat saya Bu. Apa bisa Bu Anissa belajar dengan membawa adik tanpa mengganggu teman-teman yang lainnya? Bisa Bu, nanti justru teman-temannya bisa membantu menjaga adiknya itu. Oke, itu ide yang sangat bagus. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Anissa lakukan setelah membicarakan semua ini dengan orang tuanya? Iya Bu, saya akan segera menemui orang tuanya, yaitu Laila, untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi kepada Laila secara daring agar bisa dipelajari di rumah sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran. Kapan hal tersebut akan Bu Anissa lakukan? Mungkin minggu ini ya Bu. Lebih cepat lebih baik Bu. Bagus, ya betul. Siapa yang Bu Anissa libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bu Anissa ini? Saya akan melibatkan anak kelas 6 Bu dan bekerja sama dengan orang tuanya. Wah, ide Bu Anissa sangat bagus sekali. Memang harus seperti itu ya, Bu. Sepertinya Bu Anissa sudah menemukan